pun diawali dengan memperlihatkan sebuah sekolah yang ada di negara Jepang, dan di sini kita diperlihatkan dengan sang tokoh utama kita, yaitu yang bernama Takahashi, yang sedang hulang-hulang memikirkan rank Mobile Legends yang belum pernah menyentuh immortal. Dan tak lama di sini Takahashi pun dihampiri oleh tiga temannya, yang dimana ketiga temannya itu pun menyarankan kepada Takahashi untuk segera mengisi formulir agar mereka bisa mendaftar ke perguruan tinggi. Pun berpindah ke malam harinya. Terlihat di sini di saat Takahashi ingin mengisi formulir tersebut, di sini ia malah memutuskan untuk rebahan. Dan di saat baru saja Takahashi rebahan, di sini ia pun menyadari kalau dirinya meminjam sebuah DVD yang belum ia kembalikan. Dan alhasil di sini Takahashi pun buru-buru untuk mengembalikan DVD tersebut. Dan di saat Takahashi dalam perjalanan untuk mengembalikan DVD tersebut, di sini ia tidak sengaja menyenggol seorang perempuan cantik yang berdiri di tengah jalan. Di sini Takahashi pun mencoba untuk meminta maaf kepada sang perempuan tersebut, namun di sini sang perempuan tersebut malah meninggalkan Takahashi begitu saja. Pun berpindah ke esokan paginya. Terlihat di sini Takahashi yang baru saja beres belajar dari sekolahnya, dan di sini ia pun tidak sengaja melihat perempuan yang tempo malam ia serempet. Dan di sini Takahashi pun berniat ingin mengetahui siapakah nama perempuan tersebut, namun di sini sang perempuan itu malah mengajak Takahashi ke sebuah tempat, yang dimana tempat tersebut adalah tempat pelatihan bermain baseball. Di sini Takahashi pun tidak menyangka kalau perempuan tersebut satu sekolah dengan dirinya, namun beda kelas, yang dimana perempuan tersebut berada di kelas 3B. Scene pun berpindah ke hari di mana Takahashi mengikuti sebuah ujian agar dirinya bisa masuk ke sebuah perguruan tinggi. Dan singkatnya di sini Takahashi pun selesai mengerjakan ujiannya, dan di sini ia pun terkejut melihat kalau sudah ada sang wanita yang tempo hari Takahashi pernah serempet. Dan di sini sang wanita itu pun mengajak Takahashi ke sebuah tempat, yang dimana sesampainya di tempat tersebut, di sini Takahashi pun menanyakan sekali lagi siapakah nama perempuan tersebut. Dan di sini sang perempuan itu pun mengatakan kepada Takahashi kalau dirinya harus berjanji apabila ia menyebutkan namanya, Takahashi harus benar-benar mengingatnya. Dan di sini nama perempuan tersebut adalah Orebe Azusa. Scene pun berpindah ke malam harinya. Terlihat di sini Takahashi mengajak Azusa ke sebuah warmindo. Di sini Takahashi pun meminta kepada Azusa untuk menunggu sebentar, dan di saat Takahashi ingin memesan makanan, ternyata pelayan yang bekerja di situ adalah temannya Takahashi. Dan lantas temannya pun sangat terkejut melihat Takahashi sudah berani membawa perempuan. Namun di saat Takahashi melihat kembali keluar, di sini ia pun terkejut kalau Azusa telah tiada. Scene pun berpindah ke esokan paginya. Terlihat di sini Takahashi yang baru saja selesai melakukan ujian, dan di sini ia pun dihampiri oleh teman wanitanya, kita sebut saja namanya dengan Kanai, yang ingin mengajak Takahashi ke sebuah kafe untuk membicarakan sebuah hal. Ice coffee. Ice tea. Sesampainya Kanai dan juga Takahashi di sebuah kafe, di sini Kanai pun menanyakan perihal ujiannya kepada Takahashi. Namun tidak hanya menanyakan perihal masalah ujian, terlihat di sini dari gelagatnya Kanai sepertinya ia memiliki rasa kepada Takahashi. Dan saat Kanai pergi ke toilet, terlihat di sini Takahashi dihampiri oleh
Ajusa, yang dimana di sini Ajusa pun menanyakan kepada Takahashi apakah dirinya masih mengingat Ajusa, dan di sini Takahashi pun menyebutkan nama Ajusa dengan lengkap. Namun tak lama di sini dikarenakan Kanai yang akan segera kembali lagi di sini, Ajusa pun langsung buru-buru untuk pergi, dan sesampainya Kanai duduk kembali di mejanya di sini Takahashi pun malah meninggalkan Kanai yang membuat Kanai kebingungan. Ternyata di sini Takahashi malah menghampiri Ajusa, dan di sini Ajusa pun mengajak Takahashi ke sebuah tempat. Di sini Takahashi pun meminta nomor telepon milik Ajusa. Lalu scene pun berpindah ke malam harinya. Di sini Takahashi berniat ingin mengantarkan Ajusa pulang ke rumah. Namun di sini Ajusa pun mengatakan kalau Takahashi cukup mengantarkan dirinya sampai sini saja. Dan di sini Takahashi pun menanyakan kepada Ajusa bagaimana dirinya bisa bertemu dengan Ajusa kembali, dikarenakan ia yang belum memiliki nomor teleponnya Ajusa dan tidak mengetahui di mana rumah Ajusa. Sampainya Ajusa di rumahnya, terlihat di sini sang ayah yang malah melihat Ajusa seolah-olah dirinya adalah orang asing. Pun berpindah keesokan harinya, terlihat di sini Takahashi dan juga teman-temannya yang sedang berlibur di hari libur musim panas, dan tak lama di sini Ajusa pun datang ke tempat tersebut, dan terlihat di sini teman-temannya Takahashi pun cukup kebingungan melihat wajahnya Ajusa. Di sini Kanai pun menanyakan kepada Ajusa siapakah ini, dan di sini Ajusa pun memperkenalkan dirinya kalau dia berasal dari sekolah yang sama seperti mereka dan ada di kelas 3D. Namun di sini Kanai malah tidak mengenali Ajusa meskipun mereka satu kelas. Dan dikarenakan Kanai yang terus-menerus menanyakan siapakah Ajusa, terlihat di sini Ajusa pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Di sini Takahashi pun mencoba untuk mengejar Ajusa agar tidak pergi. Di sini Takahashi pun meminta penjelasan kepada Ajusa mengapa orang-orang bisa melupakan dirinya, dan di sini Ajusa pun langsung menceritakan secara perlahan mengapa orang-orang bisa melupakan dirinya, yang dimana semua berawal di semester kelas 2. Awalnya orang-orang masih mengingat dirinya, namun setelah liburan musim semi orang-orang tidak mengenali Ajusa lagi. Di sini Takahashi yang mendengar hal itu pun cukup tidak percaya dikarenakan dirinya yang masih mengenal Ajusa. Namun di sini Ajusa pun mengatakan kalau Takahashi adalah orang yang spesial bagi dirinya. Scene pun berpindah keesokan harinya, terlihat di sini Takahashi yang sedang ingin mengikuti tes agar dirinya bisa masuk ke perguruan tinggi. Di sini Takahashi pun meminta maaf kepada temannya dikarenakan kedatangannya Ajusa merusak hari libur mereka. Namun di sini sang teman tersebut mengatakan kalau dirinya tidak mengenal siapakah itu Ajusa. Di sini Takahashi yang mendengar hal itu pun buru-buru menghampiri kelas 3D, dan sesampainya Takahashi di kelas 3D di sini ia pun menemukan bukunya Ajusa, dan tak lama di sini Takahashi pun dipergoki oleh salah satu guru. Di sini Takahashi pun langsung memberikan buku Ajusa kepada pak guru tersebut. Namun di sini pak guru tersebut tidak mengenali siapakah itu Oribi Ajusa, yang membuat Takahashi pun langsung percaya dengan ceritanya Ajusa, dan di sini ia pun langsung bergegas mencari Ajusa. Akhirnya
di sini Takashi pun berhasil menemukan Ajusa yang sedang merenung sendirian. Di sini Takashi pun menanyakan kepada Ajusa mengapa orang-orang bisa melupakan dirinya. Di sini Ajusa pun mengatakan kalau dirinya tidak tahu menahu mengapa orang-orang bisa melupakan dirinya, dan di sini Takashi pun berjanji kalau dirinya tidak akan melupakan Ajusa. Dan semenjak dari situ di sini Takashi dan juga Ajusa pun mulai dekat dan mulai membuat video agar Takashi tidak melupakan Ajusa. Scene pun berpindah ke sebuah panti jompo yang dimana tempat tersebut adalah tempat bekerjanya Ajusa untuk menjadi sebuah relawan di tempat tersebut. Dan tak lama di sini Takashi pun menghampiri Ajusa, namun di sini ia malah dimintai bantuan oleh seorang nenek untuk membacakan sebuah buku. Dan pun berpindah ke adegan makan malam. Terlihat di sini Ajusa yang diterima oleh keluarganya Takahashi. Terlihat di sini keluarganya Takahashi sepertinya baru menerima tamu seperti Ajusa. Namun dari sebuah bukti foto kalau dulu Ajusa pernah makan bersama keluarganya Takahashi. Dan setelah adegan makan malam selesai, terlihat di sini Takashi dan juga Ajusa pun memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar. Di sini Ajusa pun tidak mengungkapkan kalau dirinya adalah pacarnya Takahashi. Dan di sini Takashi pun menanyakan kepada Ajusa benarkah kalau dirinya ulang tahun di tanggal 1 September dikarenakan Takashi yang melihat buku diary milik Ajusa. Di sini Ajusa yang mendengar kalau Takashi masih mengingat tanggal lahirnya, ia pun cukup senang. Setelah sekembalinya Takashi ke dalam rumah, di sini ia pun terkejut melihat kalau ada sepotong kue yang berada di dalam kulkas. Di sini Takashi pun menanyakan kepada kakaknya siapakah yang membeli kue ini. Namun di sini sang kakak tidak mengetahuinya, dan di saat Takashi memakan sepotong kue tersebut dan ia pun baru menyadari kalau kue tersebut dibeli oleh Ajusa, yang dimana ia melihat videonya yang membuat Takashi pun langsung mulai sakit kepala yang menandakan kalau dirinya akan melupakan Ajusa. Dan Lucin pun berpindah ke esokan harinya. Terlihat di sini Takashi benar-benar tidak tidur dikarenakan dirinya yang tidak ingin melupakan Ajusa. Tak hanya dengan itu, di sini Takahashi pun menuliskan di setiap lembar bukunya dengan nama Orebe Ajusa agar dirinya tidak lupa. Lalu scene pun berpindah ke sore harinya. Terlihat di sini Takahashi yang sedang mencari-cari Ajusa menggunakan video yang telah ia miliki. Dan untungnya di sini Takahashi pun berhasil menemukan keberadaannya Ajusa. Di sini akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk nongkrong di sebuah kafe. Di sini Ajusa pun menanyakan kepada Takahashi apakah minggu depan Takahashi bisa ada waktu, dan di sini Takahashi pun malah memasang muka yang kebingungan. Di sini Ajusa pun menjelaskan kalau minggu depan adalah hari ulang tahunnya, yaitu 1 September. Dan pun bergeser ke adegan di mana Takashi yang baru saja selesai mengikuti sebuah pelajaran, dan di sini ia pun langsung mengambil ponselnya dikarenakan di ponselnya mengeluarkan sebuah notifikasi. Dan tak lama di sini
ia pun dihampiri oleh Kanai yang ingin meminta sebentar waktunya kepada Takahashi untuk membicarakan sebuah hal. Scene pun berpindah kepada Ayusa yang sedang melakukan pekerjaannya di panti jompo, dan di sini ia pun menghampiri seorang nenek yang sedang membuat sebuah origami berbentuk ikan. Di sini sang nenek itu pun memberikan origami berbentuk ikan itu kepada Ayusa dan juga satu lagi untuk pacarnya. Lalu scene pun berpindah ke sore harinya Tria. Di sini Ayusa pun menghampiri rumahnya Takahashi, dan di sini ia pun malah bertemu dengan sang kakak yang dimana sang kakak seolah-olah belum pernah melihat keberadaannya Ayusa meskipun mereka semalam pernah makan bersama. Dan di sini sang kakak pun langsung mengajak Ayusa untuk masuk dan duduk di dalam rumah. Si kakak pun menanyakan siapakah namanya kepada Ayusa. Awalnya di sini Ayusa pun cukup sedikit kecewa, namun ia langsung memberikan namanya yaitu Oribi Ayusa. Dan di sini Ayusa pun menanyakan kepada sang kakak di manakah Takahashi setelah pulang dari sekolah. Namun di sini sang kakak menjawab kalau dirinya tidak tahu dan malah meminta kepada Ayusa untuk telepon saja. Namun di sini Ayusa pun menjawab kalau dirinya tidak memiliki telepon, dan di sini Ayusa pun meminta kepada kakak Takahashi untuk memberikan origami ikan ini kepada Takahashi setelah Takahashi pulang. Nah, kita tinggalkan dulu si kakak dan juga Ayusa dan kita beralih kepada Kanai dan juga Takahashi yang dimana di sini Kanai pun langsung mengungkapkan isi hatinya kepada Takahashi kalau dirinya benar menyukai Takahashi. Namun di sini Takahashi pun menjawab dengan maaf, dan di sini Kanai pun mencoba untuk menyudutkan Takahashi dengan mengatakan apakah Takahashi memiliki seseorang lain yang ia cintai. Namun di sini Takahashi tidak menjawab dan hanya dia memikirkan sesuatu. Scene pun berpindah kembali kepada Ayusa yang baru saja memasuki kamarnya Takahashi. Di sini ia pun terkejut melihat kalau Takahashi menempelkan foto-foto dirinya dan juga namanya di dinding kamarnya yang menandakan kalau Takahashi benar-benar tidak ingin melupakan Ayusa dalam hidupnya. Pun berpindah ke esokan paginya, yaitu tepatnya di rumahnya Ayusa yang dimana ternyata rumahnya akan pindah, dan alangkah hal yang bikin menyakitkannya di sini orang tua Ayusa tidak memberitahu kepada Ayusa kalau mereka akan pindah. Scene pun berpindah ke sore harinya. Terlihat di sini Ayusa yang sedang bekerja di panti jompo tempatnya ia biasa bekerja, dan di sini ia pun melihat kalau ada seorang kakek yang sedang ngulang memikirkan pertamax yang naik, dan di sini Ayusa pun menghampiri si kakek dan mengatakan kalau hari ini adalah hari terakhir dirinya menjadi relawan di tempat tersebut. Lalu scene pun berpindah ke esokan harinya. Terlihat di sini Takahashi yang sedang memperhatikan para siswanya bermain baseball, dan tak lama di sini Takahashi pun diminta oleh temannya untuk mengirim foto-foto mereka di saat mereka kelas 2. Sampainya Takahashi di rumah, di sini ia pun langsung bergegas membuka laptopnya untuk mencari foto-foto dirinya dan juga teman-temannya sewaktu kelas 2, dan di sini ia pun tidak sengaja melihat sebuah video yang dimana video tersebut adalah video perkenalan Ayusa yang direkam oleh Takahashi sendiri. Dan tak hanya dengan itu, ternyata di dalam video itu menjelaskan hubungan
hubungan antara Takahashi dan juga Ayusa, yang dimana ternyata mereka adalah sepasang kekasih. Sama di sini Takahashi pun kaget mendengar handphonenya yang berbunyi, yang dimana ternyata bunyi tersebut dari notifikasi yang mengatakan kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya Ayusa. Lalu scene pun berpindah kepada Ayusa yang sedang menunggu kedatangannya Takahashi di sebuah tempat, dan sementara itu di kamarnya Takahashi terlihat di sini di saat laptopnya Takahashi masih memutar video, yang dimana ternyata video tersebut adalah sebuah video dari Ayusa yang mengatakan kalau Takahashi tiba-tiba melupakan dirinya, yang membuat Ayusa pun cukup sedih. Sementara itu di sini Takahashi pun baru tiba di tempat tersebut sambil menyebut-nyebut nama Ayusa agar dirinya tidak lupa, dan sesampainya di tempat tersebut terlihat di sini Takahashi mencari-cari Ayusa yang sudah tidak ada. Ternyata di sini Ayusa masih memperhatikan Takahashi dari kejauhan. Scene pun berpindah ke malam harinya. Terlihat di sini Takahashi yang masih menunggu-nunggu kedatangan Ayusa sambil menyebutkan namanya agar dirinya tidak lupa, dan tak lama di sini Ayusa pun datang. Namun di sini ia tidak menyebutkan namanya kalau ia adalah Ayusa, melainkan ia malah diam, yang membuat Takahashi dan juga Ayusa itu pun malah saling tatap-tatapan. Benar saja di sini Takahashi pun tidak mengingat wajahnya Ayusa, dan ia pun meminta kepada orang tersebut yang dimana itu adalah Ayusa, dan di sini Ayusa itu pun malah tidak mengatakan kalau dirinya Ayusa, melainkan menjadi orang lain dan mengatakan kalau ia hanyalah memberikan pesan dari Ayusa yang isinya Ayusa mengatakan terima kasih kepada Takahashi, dan Ayusa itu sendiri pun langsung pergi meninggalkan Takahashi di tempat tersebut. Di saat Takahashi sedang sedih, terlihat di sini handphonenya pun malah terjatuh yang mengakibatkan casing handphonenya pun rusak, dan di sini Takahashi pun baru menyadari kalau orang yang tadi datang ke dirinya adalah Ayusa, dan di sini Takahashi yang menyadari hal itu pun langsung bergegas untuk mencari keberadaannya Ayusa dengan meneriakkan namanya. Asa, 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 Dan film pun ditutup dengan tulisan Jepang yang berarti berjanjilah kau tidak akan pernah melupakanku, dan film pun tamat.